أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita telah berada di bulan Rajab, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala sucikan, bulan yang telah Allah haramkan, dan di antara bulan-bulan yang ada ini sudah Allah tentukan sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, yang mana dari 12 bulan itu Allah tentukan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan yang 4 yang bulan haram itu ya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita, apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita pun mengimani dan meyakininya. Apa keistimewaan di bulan haram itu, yang mana pada saat ini kita berada di salah satu bulan haram itu, yaitu bulan Rajab. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, az-zamanu qad istadar ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard, as-sanatu 12 syahran minha 4 hurum, salasatun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban. Yang artinya dalam hitungan setahun telah berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah, 3 bulannya berturut-turut. Apa 3 bulan haram yang berturut-turut itu? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan 1 bulan lagi adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini terletak antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tentukan ada bulan-bulan haram itu? Tentu kita mungkin kalau disebut dengan bulan Dzulhijjah, kita mungkin sudah tahu keutamaannya. Tapi bagaimana dengan bulan Rajab? Allah Subhanahu wa taala menentukan ini tentu hikmahnya sangat banyak. Dengan diharamkannya bulan Rajab ini, maka ini pun telah pula diyakini dulu oleh orang-orang jahiliyah. Kalau di bulan Rajab itu tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada peperangan, bahkan tidak boleh ada kezaliman. Dan kita tentu ketika berada di bulan Rajab ini, di bulan haram ini, kita pun harus mengharamkan diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Tidak ada kezaliman. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, ingat kita ini berada di bulan Rajab, bulan yang diharamkan Allah. Tidak ada di antara kita yang saling menzalimi. Jangan sampai di antara kita ada yang menyakiti temannya. Karena kita hitungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah saja mengharamkan dan orang jahiliyah saja meyakininya, apalagi kita sebagai seorang mukmin. Maka dulu para salafun salih ketika di bulan Rajab itu beliau betul-betul memperhatikan, meninggalkan segala bentuk perbuatan yang sia-sia. Jangankan yang maksiat, yang sia-sia saja beliau tinggalkan. Apa yang dilakukan? Memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang harus kita perbanyak di bulan Syawal ini dengan berbagai amalan, mulai dari membaca Al-Quran, berzikirnya. Ketika di masjid tentu kita sholat berjamaahnya, tidak boleh ketinggalan. Ditambah dengan sholat-sholat rawatibnya, sholat nafilahnya. Karena kita berada di bulan haram, bulan Rajab. Memang tidak ada amalan yang dikhususkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kemudian banyak saudara-saudara kita meyakini ada amalan khusus di bulan Rajab, tentu ini kita tidak bisa ikuti. Karena memang tidak ada dari Rasulullah SAW amalan khusus di bulan Rajab ini. Tapi untuk meningkatkan amal soleh, memang itu adalah menjadi kewajiban kita, menjadi keharusan kita. Kita jangan sampai tertipu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-104. Ada di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang itu sebetulnya melakukan perbuatan yang sia-sia. Apa yang dilakukan itu sia-sia. Kenapa? Tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Tapi mereka menyangka, yahsabuna, mereka menyangka, mereka mengira itu perbuatan yang baik. Akan tetapi ternyata karena tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunnya dari Rasulullah, maka apa yang dia sangkakan yang baik tadi ternyata menjadi hal yang sia-sia. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita memang dianjurkan untuk meningkatkan amal soleh, tapi untuk mengkhususkannya kita tidak ada ajarannya. Oleh karenanya setiap amal soleh
Mari yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini kita lakukan semaksimal mungkin. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruha li wa lakum balisairil muslimina wal muslimat bi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau ketika mengomentari tentang keutamaan bulan Rajab dengan khususkan, beliau katakan itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram tersebut, ya, itu karena Allah mengagungkan bulan tersebut, Allah mensucikan bulan tersebut, dan Allah akan melipat gandakan amalan yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut. Dan sebaliknya, Allah pun akan menghukum, Allah pun akan mengazab dengan azab yang berlipat kalau orang melakukan kemaksiatan di bulan haram tersebut. Oleh karenanya, amalan sekecil apapun di bulan ini marilah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-50, Allah berfirman, wa nadha'u mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, nanti Allah pada hari kiamat itu akan meletakkan timbangan. Timbangan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana timbangan itu timbangan keadilan. Mawazinal qista. Maka tidak ada nanti yang didolimi sedikit pun. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang melakukan kebaikan sekecil biji saimi pun, atau sekecil zat yang paling kecil pun, kalau itu kebaikan, kata Allah, ataina biha. Allah datangkan pahalanya, Allah berikan balasannya, Allah kasih itu pahala dari amal soleh walaupun sekecilnya. Wa kafa bina hasibin. Dan Allah zat yang paling adil. Cukup Allah menghitung segala amalan hamba dan tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi. Oleh karenanya jamaah sekalian, inilah kesempatan kita, karena kita belum tentu bisa menjumpai bulan ini, karena bulan akan terus berlalu sebagaimana langit dan bumi ini terus berputar. Termasuk juga kita tidak tahu umur kita. Oleh karenanya kita mumpung diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan kesempatan yang baik di bulan haram, bulan Rajab ini dengan amal soleh. Kita tingkatkan, kita tambah lagi kesalihan kita tambah lagi apa yang menjadi kebaikan di bulan Rajab ini.
Akhirnya marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman untuk terus melakukan amal soleh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman warḍa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.